Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran untuk hari ini anak-anak. Ya, kita mulai pembelajaran dengan menyenangkan, membahagiakan, semoga saja. Di sini kita masuk pada subbab prinsip dan fungsi dulu. Kita bahas untuk pertemuan hari Rabu ini. Nanti untuk hari Jumat, karena kita ketemu lagi di hari Jumat, maka nanti kita bahas subbab selanjutnya. Ya, fungsi administrasi sudah ada pembahasan di sini, silakan dipahami, silakan dibaca. Nah, di sini sudah jelas. Di situ silakan dibaca, dipahami. Ada pertanyaan, boleh silakan bertanya di grup kelas kita. Kemudian kita masuk pada prinsip, ya. Prinsip di sini ada 7 prinsip. Nah, ini ada 7 prinsip dari administrasi keuangan. Nah, di sini saya senangnya gini. Kalau kita punya banyak materi, kita singkat, kita ringkas. Supaya apa? Supaya kita mudah untuk mengingatnya. Masuk pada prinsip, ada 7 prinsip. Itu biasa saya menyebutnya, apa prinsip administrasi keuangan? Citra Safa. Ya, jadi prinsipnya apa? Citra Safa aja udah. C-nya apa? Konsistensi. I-nya apa? Integriti. Citra, tranya apa? Transparensi. Kemudian citra Safa. Safa, S-nya apa? Stewardship. A-nya accountability. V-nya adalah viability. Dan A yang terakhir adalah accounting standard. Jadi terbentuklah kata unik yaitu citra Safa. Ya, penjelasan yang pertama, konsistensi. Konsistensi itu artinya adalah konsisten. Ya, artinya adalah konsisten. Nah, seperti apa penjelasannya? Seorang pemegang keuangan di dalam sebuah perusahaan itu harus benar-benar memegang prinsip konsisten. Ya, konsisten itu apa? Kebijakan pemegang keuangan itu harus konsisten. Ya, harus konsisten, harus tetap tidak banyak berubah dari setiap periode. Dari periode ke periode, dari waktu ke waktu itu kebijakannya tidak boleh berubah drastis. Jadi yang boleh hanya melakukan perubahan-perubahan kecil yang bertujuan untuk membangun. Ya, sehingga di sini rujukannya adalah konsisten itu konsisten kemana? Untuk administrasi keuangan itu konsistennya adalah kepada visi misi perusahaan atau organisasi itu sendiri. Jadi kita harus fokus ke visi misinya apa? Maka kita buat kebijakan-kebijakan yang konsisten sesuai dengan visi misi tersebut. Contoh kasus adalah ketika perusahaan itu visi misinya yang pertama adalah mensejahterakan anggota, mensejahterakan pegawai, maka keuangan perusahaan itu oleh pemegang administrasi keuangan harus dibuat sedemikian rupa pengelolaannya supaya dapat mensejahterakan pegawainya. Kemudian baru disusul kebijakan-kebijakan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, setelah pegawai baru mensejahterakan customer, setelah customer baru mensejahterakan pemilik dan lain sebagainya. Ya, contoh kasusnya itu. Sehingga konsistensi itu kesimpulannya adalah pemegang keuangan harus membuat kebijakan yang konsisten dari waktu ke waktu. Ya, yang pasti merujuk pada visi misi perusahaan atau organisasi. Oke, itu untuk yang konsistensi. Prinsip selanjutnya adalah integriti atau di dalam bahasa Indonesia disebut dengan integritas. Maknanya apa? Prinsip ini mengedepankan atau menuntut individu-individu yang berkecimpung dalam pengelolaan keuangan itu harus memiliki integritas yang tinggi. Memiliki integritas yang tinggi itu seperti apa? Memiliki semangat yang tinggi untuk perusahaan, memiliki tanggung jawab yang tinggi kepada perusahaan, memiliki rasa memiliki yang tinggi terhadap perusahaan, sehingga dia benar-benar secara sungguh-sungguh mengelola keuangan perusahaan dengan baik. Ya, sehingga di sini individu-individu di dalam administrasi keuangan itu harus benar-benar memiliki integritas yang tinggi. Itu dari sisi orangnya atau individunya. Integriti di sini juga harus dimasukkan di dalam laporan keuangan yang dibuat. Laporan keuangan yang dibuat harus integritasnya tinggi. Seperti apa keuangan
yang integritasnya tinggi. Laporan keuangannya harus jujur, laporan keuangannya harus tepat, laporan keuangannya harus akurat, sehingga laporan keuangan itu benar-benar menunjukkan keadaan keuangan perusahaan secara terbuka. Ya, jadi di sini integriti itu maksudnya itu dari segi individunya, baik dari maupun dari segi laporan keuangannya. Jadi dua-duanya harus memiliki integritas yang tinggi. Itu untuk yang integriti. Next adalah transparansi. Transparansi itu artinya terbuka. Sehingga di sini laporan keuangan perusahaan itu memang suatu hal yang sangat rahasia. Yang sangat rahasia bagi orang-orang yang tidak begitu berkepentingan terhadap keuangan itu sendiri. Ya, namun dalam hal ini keuangan perusahaan itu tetap harus memiliki prinsip keterbukaan. Artinya apa? Terbuka untuk orang-orang yang berkepentingan, bukan terbuka untuk umum, bukan. Tapi di sini terbuka untuk orang-orang yang memang memiliki kepentingan di dalamnya. Contohnya adalah pemilik, contohnya adalah kantor pajak, contohnya dia harus terbuka di dalam misalnya pemegang saham dan lain sebagainya, orang-orang yang berkepentingan saja. Maka laporan keuangan harus dibuat seterbuka mungkin, sejelas-jelasnya. Berapa pengeluarannya, untuk apa saja, berapa nominalnya, ya, kemudian pemasukannya juga seperti itu. Dan bahkan dalam prinsip transparansi itu tidak diperkenankan seorang pemegang keuangan itu memberikan tip X di dalam laporan keuangannya. Ya, dan kebanyakan untuk memegang prinsip transparansi, laporan keuangan itu dibuat rangkap dua, yaitu dalam bentuk ketikan atau printout dan dalam bentuk manual dengan menggunakan tangan. Itu tetap harus ada. Kenapa? Untuk menjunjung transparansinya atau keterbukaannya, sehingga kelihatan di mana bendahara atau pemegang keuangan itu tidak membubuhkan tip X di dalam laporan keuangan jika terjadi kesalahan. Yang harus dilakukan apa? Cukup coret satu kali sehingga klarifikasinya jelas. Dan pemegang keuangan pun harus bisa menjelaskan kenapa terjadi coretan tersebut. Itu untuk penjelasan transparansinya. Selanjutnya adalah stewardship. Stewardship itu artinya adalah pengelolaan. Prinsip ini itu bermakna bahwa keuangan perusahaan itu harus dikelola sedemikian rupa untuk bisa menghidupi, untuk bisa mencukupi kebutuhan perusahaan itu sendiri. Sehingga pemegang keuangan itu harus benar-benar mengikuti prosedur keuangan, mengikuti daur hidup keuangan itu sendiri dengan baik, mulai dari perencanaannya, sumber dananya dari mana, butuh dana berapa, untuk apa nantinya, kemudian yang paling penting itu untuk apa, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang bisa dinomorduakan itu yang mana, itu harus benar-benar ditentukan dengan sebaik mungkin. Selain itu pencatatannya juga harus benar-benar akurat, sehingga apa, pengelolaan di sini benar-benar satu rangkaian, satu prosedur, semuanya dilakukan dengan baik. Supaya apa? Supaya tujuan perusahaan dapat tercapai melalui pengelolaan keuangan yang sebaik-baiknya. Itu stewardship. Prinsip yang kelima itu adalah accountability atau akuntabilitas, accountable, dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dalam prinsip ini laporan keuangan yang dibuat itu harus benar-benar jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemegang keuangan harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang berkepentingan di dalamnya, misalnya atasan, pemilik perusahaan, kemudian pegawai perpajakan, dan lain sebagainya. Harus bisa menjawab apapun pertanyaan yang berkaitan dengan keuangan, misalnya saldonya, sisa saldo di akhir sebesar sekian. Ya, saldo itu berasal dari mana? Kemudian dulu di awal periode itu dapat dana sebesar 10 juta. Dari mana dana 10 juta tersebut?
Kemudian dalam satu periode digunakan untuk apa saja, mana buktinya. Nah, dalam prinsip accountable, bukti ini yang penting. Jadi pemegang keuangan itu dalam menjawab pertanyaan prinsip akuntabilitas itu harus menyediakan atau mampu membuktikan. Jadi periode ini kamu menghabiskan uang 5 juta untuk keperluan ATK, buktinya mana? Harus ada di dalamnya ya, sehingga prinsip akuntabilitas atau dapat dipertanggungjawabkan ini dapat tercapai. Oke, dari sini paham ya, semoga saja kalian bisa mudah memahami pengertian dari setiap prinsip ini. Selanjutnya adalah viability. Viability itu artinya adalah kelangsungan hidup ya. Prinsip yang keenam itu adalah kelangsungan hidup, artinya kelangsungan hidupnya siapa? Kelangsungan hidup dari organisasi atau perusahaan itu sendiri. Sehingga yang penting dalam prinsip viability itu adalah berfokus pada perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan harus bagus. Untuk apa? Supaya bisa menjamin kelangsungan hidup perusahaan itu bagus ya. Perusahaan tidak boleh merugi, perusahaan harus untung, itu ada di viability. Pegawai harus sejahtera, kelangsungan hidupnya seperti apa ya, supaya perusahaan itu terus maju dan terus berkembang. Itu untuk viability. Jadi pemegang keuangan juga harus bertanggung jawab di dalam menjamin kelangsungan hidup dari perusahaan atau organisasi, karena tidak dapat dipungkiri bahwa hidupnya organisasi, hidupnya perusahaan itu tergantung dari dana yang ada di dalamnya. Jika nggak ada dana, dananya habis, ya sudah pilot di sana, perusahaan sudah tidak bisa beroperasi lagi. Artinya apa? Pemangku kepentingan orang-orang di dalamnya itu juga gagal ya, dan tidak menutup kemungkinan gagalnya itu dari segi pemegang keuangan ya. Makanya prinsip viability itu harus benar-benar direncanakan dengan sebaik mungkin. Ini yang prinsip keenam. Baik, yang terakhir adalah prinsip accounting standard atau standar akuntansi. Artinya di sini dari semua prinsip merujuknya pada prinsip ketujuh. Jadi prinsip ketujuh itu adalah prinsip para akuntan-akuntan sewilayah atau senegara itu. Jadi seluruh ikatan akuntan di Indonesia misalnya, karena kita ada di Indonesia, itu punya standar tersendiri. Dan kita sebagai akuntan di dalam perusahaan itu sendiri, kita harus merujuk pada standarnya akuntan itu seperti apa. Ya, standar ini akan dianut oleh akuntan-akuntan se-Indonesia itu atau sewilayah itu sendiri. Ya, sehingga kita tidak bisa membuat kebijakan yang terlalu nyeleweng dari standar akuntansi itu sendiri. Misalnya, di dalam accounting standard itu punya prinsip yang namanya misalnya tidak boleh membuat nota sendiri. Jadi ketika kita melakukan transaksi kemudian tidak memperoleh bukti transaksi, misal kita membeli produk tapi kita tidak mendapat nota ya, kita membayar sesuatu, membayar misalnya servis peralatan, kita tidak memperoleh kwitansi, maka kita tidak bisa menyediakan atau tidak diperbolehkan menyediakan nota atau kwitansi kosong untuk diisi sendiri. Itu standar akuntansi misalnya. Maka kita sebagai akuntan di dalam sebuah perusahaan harus juga mengikuti prinsip tersebut ya. Jadi kita punya prinsip yang mengikuti kebijakan perusahaan, namun kita juga tidak boleh terlalu jauh atau lepas dari standar akuntansi itu sendiri. Baik, 7 prinsip sudah dibahas masing-masing. Semoga kalian bisa memahaminya. Kalau ada pertanyaan, kita sekali lagi kita bisa diskusi panjang kali lebar kali tinggi di dalam grup kita. Untuk fungsinya sudah ada di sini, kalian bisa membaca, bisa memahami di sini. Ya, itu penjelasan yang bisa perlu disampaikan. Terima kasih sudah memahami, terima kasih sudah belajar dengan Bu Vidi meskipun melalui daring. Baik anak-anak, semoga selalu sehat, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.